Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba membuat tutorial setting mikrotik dari PPPoE, hotspot, dan load balance 2 ISP. Jadi pertama kita coba buka Winbox, kemudian langsung ini sudah saya reset ya. Ini sudah saya reset, jadi tinggal kita masuk connected. Nah, tampilan awal seperti ini mikrotik yang sudah saya reset. Jadi pertama-tama kita kasih komen dulu, artinya keterangan di ether 1 mau saya arahkan ke ISP1, kemudian ether 2 itu mau saya akan ke ISP2, kemudian ether 3 ini adalah menuju hub. Langsung kita mulai dari sini, komen dulu ISP1, ISP2, kemudian hop. Ini sudah saya setting. Kemudian tinggal kita IP nya. IP saya menggunakan IP statik, bukan DHCP ya, jadi kita ngisi IP nya manual. Pertama kita urut dari ISP1, masuk ke menu IP, kita nyeting IP nya terlebih dahulu, IP, kemudian address, kemudian klik tambah, kemudian pada bagian ini kita tuliskan IP-nya. Yang IP kita tulis IP statiknya ya. Jadi kalau misalnya gateway-nya itu adalah 192.168.50.1, berarti IP statiknya adalah 192.168 selain 1. Misalnya saya arahkan, kita cek dulu gateway 192.168.30.1. ini yang gateway untuk ISP satunya. Kemudian IP nya berapa? IP saya kasih IP 192.168.30.3. jadi IP addressnya adalah 30.3, gateway nya adalah 30.1. kita mulai 192.168.30.3. bagian ini langsung mengarah ke ether 1, apply. Kemudian kita buat lagi untuk ISP2. ISP2 nya adalah ini adalah ISP yang mengarah ke modem Indium. Gateway nya biasanya 1.1, jadi IP nya itu selain 1.1. Oke, kita kasih 192.168.1.10, langsung ke ISP2. Kemudian IP yang ketiga adalah hub, switch hub. Kita kasih ini untuk koneksi PPoE dan koneksi hotspot, jadi dijadikan satu aja. Saya sengaja tidak main bridge karena ketika main bridge itu apabila ada trouble di salah satu pelanggan, imbasnya ke yang lain. Jadi saya mainnya per port saja. Tulis 192.168.9988.1/24. kemudian yang mengarah ke tertiga, kemudian apply. Nah, pada seterusnya ini ada garingnya ini /24, lupa kasih /24 semuanya ya, tinggalan tadi. Jadi penulisan IP kita pakai /24. ini IP yang switch hub. Kalau sudah mengatur IP, kita langsung setting ke
DNS. Jadi DNS servernya, DNS-nya, DNS. Nah, ini kita pakai DNS lab Google ya, kita pakai DNS Google 8.8. kemudian di sini titik 4.4 allow remote control request, kita centang apply. Sudah. Kemudian seterusnya kita buat hotspotnya ya, IP hotspot, kemudian hotspot setup, kemudian di sini adalah hub mengarah ke hub, kemudian next, tinggal next, biarkan ini next, terus next. Nah, pada bagian DNS name-nya ini kita tulis DNS yang akan kita buat. Misalnya saya contohkan di sini adalah damai.net. Sudah. Ini adalah user hotspot contoh. Jadi kalau misalnya saya contohkan di sini adalah admin. Ya, sudah. Jadi ini sudah dapat server hotspot. Kemudian langkah selanjutnya kita buat server PPPoE nya. Pertama kita buat IP pool PPPoE juga dulu. Jadi IP, kemudian pool, kemudian kita klik tambah. Pada bagian ini kita kasih keterangan IP PPPoE. Kemudian pada bagian ini address listnya kita kasih saja sembarang 192.168.70, kasih 77.2. Kenapa titik 2? Karena titik 1 itu kita akan menjadikan IP lokal PPOE. Kemudian garing 192.168.254, kemudian apply. Oke, langkah selanjutnya tinggal buat server PPOE nya. Masuk ke menu PPPoE, PPP, P3. Kemudian pada bagian server, ini bagian server, kita klik tambah. Kemudian ini server name, kasih saja keterangan server PPPoE. Interface kita menujunya, jadi POE itu ngambilnya dari interface yang mana, karena ini nanti jadi satu dengan hotspot, jadi tinggal kita arahkan ke hotspot, jadi arahkan ke hub tertiga, kemudian apply. Nah, kenapa merah? Karena pada bagian ini itu tidak ada port yang tertancap ke switch hub. Nanti secara otomatis kalau sudah tertancap akan berubah. Selanjutnya tinggal kita di menu profil. Ini kita klik tambah. Jadi menambahkan profil, member berapa nanti nambahnya di sini. Ini kita contohkan member 2 Mbps. Nah, local address ini kita kasih IP pool yang ada di sini. Jadi local addressnya adalah 192.168.77.1. Remote addressnya kita arahkan ke IP PPPoE. Kemudian DNS-nya kita kasih DNS Google aja. Kemudian 4.4. Nah, pada bagian limitasi kita mau dikasih berapa? Saya contohkan misalnya 2 MB, 2M. Jadi uploadnya 2 MB, garing 2 MB, kecepatan 2 MB. Apply. Maka secara otomatis ini adalah profilnya. Nanti kalau misalnya kita mau nambahkan profil lagi, cukup kita tambahkan di sini.
cukup kita copy, ganti nama profilnya apa, limitasinya berapa, ini yang dirubah. Contohkan saya contohkan member 3 MB, jadi cukup kita ganti ininya saja 3 publish. Oke, PoE dan hotspot sudah. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan coba ini ya, login, merubah login template-nya dulu. Login template hotspotnya kita rubah. Ini tadi saya buat usernya adalah user hotspot, ini adalah admin. Kita akan coba pindah yang ke jalur komputer LAN yang dari komputer ini ke Ether 3 ya. Saya cabut dulu. Oke. Pindah. Nah, kita coba pancing di sini damai. Nah, dia akan tampil login Mikrotik seperti ini ya. Jadi bawaan dari Mikrotik yang akan tampil. Usernya tadi adalah admin, passwordnya adalah admin. Connect, maka secara otomatis akan connect. Berhubung ini tidak ada internetnya, jadi tidak ada koneksi internet. Oke, ini sudah hotspot sudah tampil. Kemudian saya masuk lagi ke Mikrotik dulu, ke winbox-nya ya. Ini get IP koneksi. Nah, ada yang lupa tadi. Ini kalau kita pakai IP address ini ya. Ini sudah IP statik, kita harus menambahkan root ya. Agar koneksi bisa jalan. Ketika langsung ditayapkan, kita tambahkan root IP, kemudian bagian root. Nah, pada bagian ini kita klik tambah, gateway kita tuliskan sesuai gateway masing-masing. Kalau misalnya saya contohkan adalah gateway-nya modem IndiHome. Jadi gateway-nya adalah, kalau IP-nya 1.1, gateway-nya adalah 192.168.1.1. Nah, maka secara otomatis nanti akan mencari sendiri gateway dari modem tersebut. Nih, akan mencari sendiri. Ini saya coba di SP1 nya, saya coba ya. Saya coba dulu. Kemudian gateway berhubung ini ya, kita coba IP addressnya yang mengarah ke Ether 1 ini ganti 20 ya, 20 karena IP nya tadi beda ya, ganti 20, jadi disesuaikan dengan gateway nya. Nah, pada bagian ini kita akan buat root, kemudian buat 192.168, gateway-nya adalah 20.1, apply. Maka secara otomatis akan terkoneksi ke ini, ke Ether. Ini sudah connect. Kalau sudah seperti ini sudah connect, jadi internet sudah ada. Kita coba tes ping Google. Masih belum connect. Belum saya buka dulu, bentar.
Kita coba ping dulu, ping Google ping. Nah, status. Nah, kita coba buka YouTube. Udah bisa. Jadi internet sudah jalan. Jadi IP dan gateway harus sesuai. Tadi gateway-nya salah ternyata. IP-nya adalah 20.3, gateway-nya itu adalah saya buat 20.1. Jadi dibuatnya di root, kemudian ditambah, kemudian di gateway ini tulis di IP 20.1. Itu kalau pakai static. Oke, ini ke internet sudah connect. Langkah selanjutnya kita akan coba menjalankan, berhubung ini masalah tidak bisa ngetes untuk jalan 2 ISP ya. Kita setting saja. Jadi ini ISP1 adalah yang dedicate, kemudian ada ISP2 adalah Indihome. Jadi itu ada 2 ISP, yang satu adalah dari dedicate, yang kedua adalah dari Indihome. Kalau yang ini sudah terkoneksi, pertama-tama kita harus buat dulu ya, kita masuk dulu ke routing. Rule baru kita buat di Mangle, kemudian plus, kemudian pada advance nya kita general tetap pre-routing, kemudian di tab advance kita untuk membedakan IP-nya itu kita isi saja ISP Indi. Di action kita pilih MAC routing. Ini di new routing MAC kita kasih nama saja jalur Indi, kemudian apply. Nah, ini sudah, kemudian langsung kita ke ini address list, kita buat ini jalur ISP, kemudian IP-nya dari berapa ke berapa. Tadi IP hotspotnya, karena ini full hotspot ya, ini full hotspot. PoE-nya itu hanya sedikit, jadi kebanyakan ini full hotspot. Kita cek IP poolnya, pengelompokan IP-nya. Jadi IP hotspotnya adalah 192.168.88.2 sampai 88.254. Jadi kita bagikan saja. Kemudian di sini kita di bagian firewall address list kita plus, kemudian di sini ISP Indi, kemudian IP-nya dari berapa ke berapa. Saya contohkan tadi adalah 192.168.88.2 sampai 192.168.88. misalnya sampai 88.100, karena ISP Indihome ini bandwidthnya lebih sedikit, jadi saya ambil 80 saja. Sampai 80 dia itu koneksinya menggunakan Indihome. Apabila mendapatkan IP 80 ke atas, koneksinya dia akan mendapatkan dedicate. Apply. Nah, kita tambah lagi IP-nya di sini untuk yang koneksi yang menggunakan PoE. Nih,
kita tambah, kemudian di sini arahkan ke ISP Indi yang sudah kita buat tadi, kemudian kita tambahkan 192.168.2 di slash 192.168.150. Jadi untuk IP PoE yang mendapatkan IP dari 2 ke sampai dengan 150, dia koneksinya menggunakan IndiHome. Kemudian pada bagian root tadi itu kita arahkan ke ISP Indi. Kita masuk ke menu root, kemudian di bagian ini kita arahkan ke MAC routing, itu kita arahkan jalur Indi. Kemudian klik apply. Nah, secara otomatis nanti kalau ada kita terkoneksi akan tampil putih di sini. Sisanya akan lari ke IndiHome. Akan lari ke Dedicate. Nah, itu saja. Mungkin penjelasan dari saya. Untuk yang terakhir kita akan coba ganti login template tadi. Ini kan seperti ini, kita akan coba ganti ini. Saya kemarin sudah buat datanya, saya cari dulu datanya. WiFi apakah masih ada? Nah, ini dia login template-nya. Kita akan coba pakai ini. Kita tinggal kopikan semuanya. Nah, kemudian kita akan ganti di login template-nya melalui FTP ya. Jadi masuk ke disk PC. Kemudian pada bagian ini kita tulis garing FTP. Ini seperti ini. Nah, kebalik, FTP.2 garing IP. Kita cek IP-nya. Tadi IP-nya dapat berapa ini? IP ini kita masukkan 80.1 FTP garing ini 192.168.88.1. tinggal kita enter. Nah, maka dia akan meminta username dan password. Berhubung masih default, ini saya masukkan admin saja, kemudian oke. Nah, secara otomatis akan masuk ke folder yang menuju ke login template-nya. Kita hotspot, bagian ini kita hotspot, ini kita hapus, delete. Langsung yang kita kopikan tadi itu kita paste di sini. Paste. Sudah, kita cek yang terbaru, kita cek damai. Nah, secara otomatis akan berubah sudah login template-nya. Ini lagi penjelasan tambahan di menu hotspot, bagian hotspot ini ya. Di bagian server ini ada beberapa hotspot ini. Kita klik di loginnya ini. Ini kita harus menggunakan HTTP/PEP. Jadi lebih stabil. Kemudian kalau MacCoki ini dicentang, berarti dia orangnya itu sekali masuk nanti akan secara otomatis akan masuk lagi ketika sudah ketemu sama wifi-nya.
Jadi tersimpan kalau mak jokinya itu kita centang. Ini permintaan orangnya, mak joki nggak usah dicentang. Jadi cukup diganti pakai HTTP pub saja gitu. Apply. Mungkin hanya itu ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, subscribe, atau dibagikan ke teman-teman kalian kalau tutorial ini bermanfaat. See you, terima kasih.